Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila, NPM 2135105999. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu pengaruh ukuran blok untuk berbagai ukuran cache. Di sini saya akan mengkonfigurasi sistem dengan karakteristik arsitektur yang telah ditentukan. Di bagian multiprosesor, itu yang pertama kita ubah memory organization itu menjadi SMP, kemudian number of processor itu 1, kemudian Snoopy protocol itu messy, bus arbitration itu random, kemudian kita masuk ke main memory. Worldwide bits itu kita buat 32, kemudian word by blocknya itu 8, kemudian block in main memorinya itu 32.768 untuk menghasilkan main memory size 1 MB. Kemudian masuk ke cache, itu block in cache-nya itu 128 untuk menghasilkan 4 KB. Mappingnya dibuat fully associative, kemudian replacement policy itu LRO. Selanjutnya tinggal menekan tombol OK pada tiap bagian. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Untuk pertanyaan pertama, apakah miss rate meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran blok? Mengapa? Dari gambar di samping dapat dilihat bahwa dengan meningkatnya ukuran blok, miss rate yang dihasilkan ialah menurun. Karena untuk setiap konfigurasi, kita mendapat miss rate dengan menggunakan memory trace, yaitu IR, dari konfigurasi yang kita dapat. Bisa kita ketahui apabila ukuran blok meningkat dengan ukuran cache yang meningkat, menghasilkan nilai miss rate yang menurun. Karena semakin besar ukuran blok dan ukuran cache, maka sangat berpengaruh pada miss rate yang didapat dan semakin meningkat pula nilai dari hit rate-nya. Pertanyaan kedua, pada ukuran blok berapa miss rate meningkat kembali dan mengapa pada ukuran blok tersebut miss rate meningkat? Miss rate mengalami peningkatan kembali, yaitu dimulai dari blok 256 hingga blok 1024. Peningkatan ini terjadi karena pada blok ini untuk hits number-nya menurun dan miss number-nya meningkat dari blok yang sebelumnya. Terdapat pula nilai hits dan miss menetap tidak mengalami perubahan pada blok 16 di ukuran cache 16 dan 32. Karena jumlah akses yang tidak menemukan blok di cache 16 dan 32 dengan jumlah sama, sehingga menghasilkan nilai miss yang menetap, dan jumlah akses yang menemukan blok di cache 16 dan 32 jumlahnya juga sama, sehingga menghasilkan nilai yang menetap. Pertanyaan ketiga, apa perbedaan dari pengaruh terhadap blok terhadap berbagai ukuran cache dengan pengaruh ukuran blok terhadap miss rate, dan jelaskan. Apabila blok dengan ukuran cache semakin besar, maka akan semakin berpengaruh terhadap miss rate. Semakin besar ukuran blok dan semakin besar ukuran cache, maka sangat berpengaruh pada nilai miss rate yang didapat dari konfigurasi yang telah dibuat. Jadi apabila blok dan cache yang semakin besar, maka kesempatan untuk miss rate-nya akan berkurang. Pengaruh untuk blok terhadap miss rate adalah semakin besar ukuran blok tidak menjadi jaminan bahwa nilai miss rate akan menurun. Contohnya, miss rate hanya mengalami penurunan mulai dari blok 8 hingga blok 128. Sedangkan miss rate mengalami peningkatan mulai dari blok 256 hingga blok 1024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandy Satria Pangestu dengan NBM 213510.800 ingin menjelaskan tentang pengaruh pemetaan untuk berbagai ukuran cache. Nah, di sini kita menggunakan memory size SMP dan juga number of processornya adalah 1, dengan Snoopy protokolnya adalah messy, bus attribution-nya adalah random, dan juga worldwide-nya adalah 32. Selanjutnya adalah word by block-nya adalah 64, block in memory-nya adalah 4096, dengan block size 256 bytes dan main memory size 1 MB, dan block in cache-nya kita buat 4 KB atau 16.
block in cache-nya 16 dan cache size-nya adalah 4KB dengan mappingnya direct. Selanjutnya adalah set associative two ways. Set associative two ways yaitu address-nya hanya bisa ke dua cache, yaitu block in cache-nya 16 dibagi dengan 8 cache set-nya maka menghasilkan 2way. Itulah dia prinsip dari two way. Dan prinsip 4way, 8way sama dan hasilnya dibagi. Kalau 4way 4, kalau 8way 8. Nah, selanjutnya adalah fully associative. Fully associative adalah address yang bisa menempati semua cache. Dan dilakukan percobaan pada ir.prg. Setelah dilakukan percobaan pada ir.prg, pada grafik pemetaan tersebut terdapat pertanyaan seperti berikut. Apakah misrate meningkat atau menurun dengan meningkatnya associativity? Menurut saya adalah tidak, misrate-nya menurun, hit rate-nya meningkat. Karena dengan tingkat associativity yang meningkat, sehingga membuat jumlah blok yang di-copy ke cache secara bersamaan menjadi semakin besar, sehingga kemungkinan miss menjadi menurun. Yang kedua, apakah pengaruh tingkat asosiatif meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran cache? Pengaruhnya pada peningkatan cache-nya. Apabila besar, maka hit rate-nya meningkat dan miss rate-nya menurun. Karena dengan tingkat associativity yang meningkat, sehingga membuat jumlah blok yang di-copy ke cache secara bersamaan menjadi semakin besar, sehingga kemungkinan miss rate menjadi menurun. Yang ketiga, kesimpulannya, apakah peningkatan asosiatif meningkatkan kinerja sistem? Jika jawabannya adalah ya, secara umum yang manakah merupakan langkah dengan lebih banyak manfaat? Nah, ya karena semakin besar ukuran blok atau peningkatan asosiatif akan memakan waktu lama untuk mengambil data dari blok tersebut. Pada tingkat two-way asosiatif, ukuran cache menjadi lebih kecil dibandingkan pada 4-way dan 8-way. Jadi, langkah dengan manfaat terbaik adalah dari direct ke two-way, two-way ke 4-way, dari 4-way ke 8-way, dan dari 8-way ke fully associative. Dengan hit rate yang paling worth it adalah fully associative karena lebih detail. Kenapa begitu? Karena dia lebih lama bekerja untuk mengecek apakah hit rates-nya benar atau tidak. Nah, di sini direct itu miss-nya lebih banyak daripada fully associative. Itulah mengapa saya menyebutkan bahwa fully associative lebih worth it dibanding direct. Karena dia lebih detail tapi dalam efisiensi waktu dia sangat lama daripada direct. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evar Sananda dari kelas 2A akan menjelaskan pengaruh replacement policy. Nah, sebelum kita melakukan memilih trace-nya, kita melakukan konfigurasi pada multiprosesor itu. Memory organization-nya SMP, number of prosesornya 1. Snoopy protocol Messi, bus arbitration random. Nah, kemudian konfigurasi cache-nya, block in cache-nya 256 dan cache size-nya 8KB dengan mapping set asosiatif dan cache set-nya 16. Nah, pada replacement policy ini terdapat 4, yaitu random, LRU, LFU, dan FIFO. Nah, pada replacement policy random dengan trace MDLJD menghasilkan hit rate 86,100% dan hit misses-nya 13,900%. Saya mengcompare semua replacement policy pada setiap trace-nya. Itu sebagai berikut. Nah, setelah itu, secara umum, manakah replacement policy dengan miss rate terbaik dan mana yang paling buruk? Nah, setelah saya mencoba beberapa trace dan replacement policy dengan miss rate terbaik atau bisa disebut replacement policy yang terendah, yaitu LRU, dan yang terburuk atau yang bisa disebut tertinggi yaitu random. Nah, yang kedua, apakah manfaat kebijakan LFU dan FIFO terjadi untuk semua tolak ukur atau apakah mereka tergantung pada nilai lokalitas yang berbeda? Nah, manfaat kebijakan LFU dan FIFO tidak bisa menjadi tolak ukur. Yang ketiga, kesimpulannya, apakah pengguna replacement policy yang konkret meningkatkan kinerja sistem? Jika jawabannya adalah ya, secara umum, yang merupakan langkah dengan manfaat lebih dari random ke LRU, dari random ke LFU.
atau dari random ke FIFO. Mengapa? Nah, jawabannya adalah iya. Menggunakan replacement policy meningkatkan kinerja sistem dan langkah dengan manfaat terbaik adalah dari random ke LRU karena LRU mempunyai miss rate rendah sehingga merubah dari polis random ke LRU itu sangat signifikan. Nah, sekian penjelasan dari pengaruh replacement. Terima kasih.